Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Smart Education dengan Ibu Listia di sini. Nah, kali ini kita akan belajar tematik 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi, subtema 2, Manfaat Energi Pembelajaran kedua. Nah, sebelumnya di pembelajaran pertama kita sudah belajar mengenai macam-macam energi dan perubahan energi. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai manfaat energi. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada seorang anak laki-laki sedang menulis. Setiap hari untuk menulis dan menggambar, kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Nah, kenapa kita harus menghemat kertas? Karena kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Jadi mesinnya itu membutuhkan energi yang besar anak-anak. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Nah, anak-anak, untuk satu rim dibutuhkan satu pohon yang usianya 5 tahun. Kemudian untuk satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Nah, anak-anak, kira-kira untuk satu rim apabila kita kalikan butuh berapa banyak gelas air dan pepohonan yang harus ditebang untuk membuat kertas. Akan banyak sekali, bukan? Nah, itulah kenapa kita harus menghemat kertas. Selain pembuatannya yang membutuhkan tanaman, membutuhkan pepohonan dan air, mesin untuk membuatnya pun membutuhkan energi yang besar. Nah, ada seorang anak laki-laki di sini. Namanya Budi. Budi adalah sepupu Beni. Dia sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Dia selalu membuang kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Coba dijelaskan ya. Nah, jadi sepupu Beni ini, si Budi, ketika menulis beberapa kata, kemudian salah, langsung dibuang. Nah, yang dilakukan Budi ini tidak bijak dan tidak hemat. Jadi, ketika kita salah menuliskan sesuatu di kertas kita, sebaiknya kita menghapusnya dan menulis kembali di kertas tersebut agar bisa tetap hemat anak-anak. Nah, tidak baik ya membuang-buang kertas. Kemudian apabila kita sedang menulis di buku, kita menulis di lembar selanjutnya. Jadi kita menulis di satu lembar tersebut ada sisi kanan dan sisi kiri. Kita menulis di sisi kiri, kemudian apabila habis kita balikan, kita tulis di sisi kanan. Gitu ya anak-anak, jangan menulis hanya di bagian sisi kiri saja karena akan boros kertas. Gitu anak-anak. Selanjutnya, kenapa kita harus menghemat kertas? Nah, kita harus menghemat kertas karena pembuatan kertas membutuhkan pepohonan yang sudah berumur juga. Kemudian membutuhkan air ketika membuat kertas. Dan mesin pembuat kertas itu membutuhkan energi yang besar untuk dapat membuat kertas anak-anak. Itulah alasan kenapa kita harus hemat kertas. Nah, tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Cara untuk menghemat kertas yaitu pertama,
menulis kertas dalam satu lembar di kedua sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian apabila salah, jangan dirobek dan dibuang, tetapi dihapus atau diberi tip X, kemudian dicatat kembali. Itu adalah beberapa cara untuk menghemat kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Jadi ada banyak energi yang bisa dihemat ya ketika kita menghemat kertas. Ada energi air kita bisa hemat, kemudian energi dari mesin pembuat kertas tersebut, dan juga pepohonan bisa terjaga. Nah, ketika kita menghemat kertas, kita juga menghemat pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, kemudian teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Nah, anak-anak, di sini ada gambar pepohonan. Nah, pepohonan ini membuat lingkungan kita menjadi sejuk karena pepohonan tersebut rindang. Tetapi apabila pepohonan sudah habis, maka kehidupan kita akan gersang dan cadangan air juga akan berkurang karena pepohonan dapat menyerap air. Gitu anak-anak. Jadi kita gunakan kertas yang masih kosong. Ketika kita gunakan kertas harus gunakan di kedua sisinya. Kemudian menulis dengan teliti. Menggunakan kertas ketika dibutuhkan ya, tidak untuk dibuat mainan gitu anak-anak. Jadi menulis ketika kita butuhkan. Itu dia hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas. Nah, anak-anak, apakah kamu sudah menghemat kertas? Bagaimana cara kamu menghemat kertas? Coba komen ya di bawah. Sebagian besar dari anggota masyarakat kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita untuk menghemat kertas. Jadi, sebagai pelajar kita berhak untuk menggunakan kertas untuk belajar. Tetapi orang lain juga berhak tinggal di lingkungan yang nyaman, yang masih terdapat banyak pepohonan. Jadi karena itu kita wajib untuk menghemat penggunaan kertas. Nah, ini dia anak-anak, ada suatu poster tentang hemat kertas. Gunakan kertas di kedua sisinya. Bolak-balik oke. Menggunakan kertas di kedua sisinya berarti kita menghemat energi, menghemat air, juga menjaga pepohonan. Kita juga bisa menghemat pengeluaran. Jadi kita tidak perlu membeli buku secara sering karena kedua sisi buku kita isi dengan catatan kita. Selanjutnya ada poster sebelah kanan satu lagi. Pilih yang mana? Hemat kertas sama dengan melindungi hutan. Nah, pilih yang mana? Apakah mau hidup di lingkungan yang sejuk, banyak pepohonan, atau lingkungan yang gersang, tidak ada pepohonan dan panas? Lebih baik kita hidup di lingkungan yang sejuk ya, banyak pepohonan. Jadi sebaiknya kita hemat kertas. Dengan kita menghemat kertas, kita juga ikut melindungi hutan. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama-sama kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan share ke setiap medsos kamu. Dan jangan lupa untuk komen di bawah. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya di channel Smart Education. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.